Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sophie Salma Sophia, semester 3A. Di sini saya akan mereview hasil ulangan tengah semester mata kuliah Hukum Administrasi Negara yang didoseni oleh Bapak Dr. Emrendi Aridayani SMA, yaitu tentang HAN. Pengertian HAN menurut Van Apeldoorn yaitu keseluruhan aturan yang harus diperhatikan oleh para penguasa yang diserahi tugas pemerintahan dalam menjalankan tugasnya. Menurut saya, pengertian HAN yaitu seperangkat peraturan hukum yang mengatur dan mengikat tentang bagaimana cara bekerjanya suatu lembaga, alat-alat administrasi negara dalam memenuhi tugas wewenang masing-masing suatu negara supaya negara lebih maju dan berkembang. Adapun kedudukan HAN dalam ilmu hukum yaitu termasuk hukum publik karena bertujuan untuk melindungi kepentingan umum yang merupakan kewajiban administrasi negara. Adapun pengertian ketetapan atau basicking dalam bahasa Belanda adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat TUN yang berdasarkan perbuatan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual, dan final. Adapun unsur-unsur ketetapan yang pertama yaitu penetapan tertulis dan yang kedua yaitu dikeluarkan oleh badan atau pejabat TUN dan yang ketiga yaitu didasarkan pada peraturan perundang-undangan. Dan yang keempat yaitu bersifat konkret, individual, dan final. Dan yang kelima yaitu menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Adapun sifat norma hukum yaitu memaksa. Dan yang kedua yaitu menekan tanpa pengecualian oleh siapapun yang memenuhi syarat terjadinya warga negara Indonesia. Adapun contohnya yaitu memenuhi peraturan hukum yang berlaku, dan yang kedua yaitu membayar pajak, dan yang ketiga yaitu menaati peraturan lalu lintas, yang keempat yaitu wajib belajar 9 tahun bagi anak-anak, dan yang kelima yaitu kewenangan legislasi pemerintahan. Adapun kewenangan legislasi pemerintahan yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Atribusi sendiri dalam pembentukan peraturan perundang-undangan adalah bentuk kewenangan yang didasarkan atau diberikan oleh undang-undang atau undang-undang kepada suatu lembaga negara atau pemerintahan. Kewenangan terus-menerus dan dapat dilaksanakan atau praksara sendiri, tetapi waktu diperlukan sesuai dengan batas-batas diberikan. Dan yang kedua yaitu delegasi. Sumbernya undang-undang dari organisasi yang lebih tinggi ke organisasi yang lebih rendah. Jabatan ke-1 ke dalam jabatan yang kedua. Dan yang ketiga yaitu mandat. Sumbernya undang-undang dari organisasi tinggi ke rendah, atasan ke bawahan. Yang harus bertanggung jawab adalah pemberi mandat. Yang dimandatkan bukan hal-hal yang tidak prinsipil. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.